sedikit dikasih cuaca hujan nih, alhamdulillah adem ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di channel 902 Garage. Modif motor pakai part yang umum udah biasa ya, pasaran. Salah satu proyek kita, alhamdulillah sudah selesai. Velgnya barang langka dan nggak ada di pasaran. Mau tahu speknya seperti apa? Seperti teman-teman lihat, Yamaha R15 V3 sudah upgrade kaki-kaki dan sektor pengereman. Secara tampilan swing arm dan upset-tone nggak ada yang kita ganti, tapi di sini kita punya barang yang langka, velgnya, dan memang betul-betul belum ada di pasaran dan belum ada yang pasang di Yamaha R15 V3 ini. Ukuran velgnya yang belakang itu 4 inch, nggak beda jauh. Bukan nggak beda jauh, sama dengan ukurannya aslinya R15 V3. Kita pasang di belakang, bannya 150/60 biar sedikit padat, Pirelli Diablo Rosso. Nah, kita bikin limited, kenapa? Karena ada beberapa penyesuaian di depan dan di belakang. Nah, kita bahas yang belakang dulu. Mulai dari sektor bos, bearing, semua itu kita ubah karena bukan dari basicnya Yamaha R15 V3. Piringan cakram dan adaptor, serta navgear dan gearset itu harus penyesuaian karena nggak bisa pakai punyanya R15 V3 kecuali ini kalipernya kita tetap bertahan, jadi nggak ada penggantian kaliper belakang kecuali yang di depan nanti kita bahas. Hanya penyesuaian atau penggantian selang rem, pakai hel, terus tabung minyak remnya kita ganti biar konsepnya racing look lah gitu. Nah, di belakang ini penyesuaian bos dan as rodanya tetap mengikuti punyanya R15 V3, jadi nggak begitu signifikan kecuali yang di depan nanti penyesuaian bracket. Cukup simple modifnya yang belakang, ditambah lagi monosoknya yang tabung biar bisa di-adjust preload, ribbon kompresinya biar enak di settingnya sesuai dengan kenyamanan yang bawa motor. Knalpot, muffler, pakai R9 Falcon titanium biar lebih sporty dan racing looknya dapet ya. Sama chain adjuster kita pakai yang aftermarket. Banyak yang kira velgnya OZ Racing, bukan OZ ternyata. Yang bilang juga Virosi yang baru, bukan ternyata. Velgnya kita impor sendiri. Kebetulan temen yang masukin langsung dari luar. Brandnya sendiri itu ada embosnya di velg, DCR atau DC Racing ya kita sebutnya. Jadi belum ada memang di pasaran dan mungkin kalaupun ada importir ya yang masukin. Jadi benar-benar limited, nggak pasaran. Lanjut pindah ke sektor depan. Di bagian depan nih sama velgnya dari brand DCR kita impor. Penyesuaiannya ini yang cukup membuat kita berpikir sedikit karena kita memperlihatkan komposisi yang tepat dan pas untuk spek 150 cc dan konsep di velg ini gitu. Velg depan ukurannya 250, bannya 110/70. Piringannya kita bikin pas 300 mm, nggak 320. Rata-rata R15 yang pakai piringan aftermarket naiknya langsung ke 320. Nah, kita lihat komposisi yang tepat untuk motor 150 cc dan single disc ya.
Jadi kita pakai, kebetulan piringannya belum ada yang plug langsung ke pelek ini, jadi mau nggak mau kemarin kita sedikit bubut penyesuaian dudukannya. Jadi kita ambil dari basic motor lain, piringannya full floating. Terus pengeremannya depan pakai Nissin Samurai 4 piston. Selang remnya sudah ganti hel. Nanti kita akan lari ke bagian atas ya. Kita tetap bahas di sini dulu. Penyesuaian tetap, Boss, bearing, semua kita kondisikan sesuai dengan spek pelek ini. Karena upside down-nya nggak diganti, jadi penyesuaian di bracket juga. Nah, spakbor juga, kemarin ada teman-teman yang tanya di Instagram. Spakbor ini kita ganti pakai punyanya Yamaha Sabre. Sabre apa Saber ya? Jadi kita modif sedikit, biar kelihatan lebih sporty lah kesannya gitu. Kita lanjut di bagian atas, teman-teman bisa lihat. Ini yang merupakan salah satu bagian yang menurut kita lumayan menarik perhatian juga. Sudah diganti semua di bagian atas, mulai dari stang, kita pakai yang clip on, aftermarket, triple clamp-nya juga diganti. Kita pakein preload di bagian suspensi depannya, upside down-nya, biar bisa di-adjust. Terus saklar kanan kiri pun ganti biar kelihatan kesannya sporty kayak MotoGP ya, saklarnya ya, warna-warni. Hand grip pakai domino, ini bar end sama tabung minyak rem, fluid tank pakai Rizoma. Pengeremannya nih sama koplingnya matching. Kita pakai Ako 1 yang atas biar semakin maksimal pengeremannya. Kirinya juga pakai kopling Ako 1 juga. Konsepnya lumayan enak dilihat dari segi sudut pandang. Terus ini juga gas spontan juga kita pakai KTC. Saklar stop engine diganti otomatis, pakainya punya Yamaha juga ini. Jadi nggak begitu banyak penyesuaian, hanya ngewiring di bagian saklar kiri. Jadi dudukan-dudukan kabel-kabelnya kita ubah juga sesuai dengan fungsi masing-masing. Berfungsi normal, tombol-tombolnya pakai sen, klakson, lampu jauh juga tetap normal. Ini juga tutup ini cup, fill cup buat tutup tangki kita juga ganti pakai yang model keyless. Jadi nggak pakai kunci-kunci lagi biar kelihatan sporty. Untuk keseluruhan bodi kita lebur motor ini jadi warna putih. Warnanya sih putihnya putih seralik ya, putih mutiara lah mungkin orang sering sebut. Biar kelihatan netral sebetulnya sih, hanya di konsep beberapa tulisan-tulisan yang kita masukin biar nggak polos banget gitu. Beberapa baut juga sudah kita ganti biar kelihatan lebih racing look juga. Terus apa lagi nih? Spion juga diganti. Ininya windshieldnya juga ganti, pakai yang hitam. Aftermarket semua sih ini yang kita pakai. Tapi kita punya sesuatu di peleknya. Part-part yang di atas juga sebenarnya masih jarang dipakai di pasaran. Jadi kita buat yang minim. Pada saat orang-orang pakai OZ Racing, pakai brand-brand lokal, oke. Tapi kita bikin sesuatu di sini. Limited partnya dan enak dilihat. Biar kelihatan mewah lah, elegan lah kalau kelihatan. Oke. Tarik ke budgetnya teman-teman. Pasti pada nungguin budget untuk modif total seperti ini. Kalau perkiraan total di sektor pelek kemarin kita hitung habis kisaran 7 juta pelek saja ya, pelek set dan penyesuaiannya. Nah kalau untuk keseluruhan sampai ke kokpit, pengereman, terus aksesoris yang lainnya, underbone juga ya, udah pakai RCB juga, itu budgetnya kurang lebih kisaran habis 20 juta. Jadi part-part ini semua keseluruhan sama pelek set habis 20 juta. Jadi teman-teman yang mau minat dan bisa modif seperti ini bisa kontak ke kita langsung di IG kita. Detail partnya atau detail speknya bisa kita kondisikan, atau mau pakai part yang lain bisa kita kondisikan. Misalnya pengeremannya, ini juga pengeremannya sebetulnya nggak mengarah ke yang misalnya kayak Brembo. Kita nggak pakai Brembo di sini, nggak ada Brembo, terus nggak ada part-part yang umum lah misalnya, tapi bisa kita kondisikan. Misalnya mau pakai Brembo ganti bisa. Jadi tinggal kita sesuaikan budgetnya seperti apa dan berapa, tinggal kita hitung ulang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kita. Mudah-mudahan bermanfaat review kali ini dan bisa jadi referensi buat teman-teman Yamaha R15 V3 lovers
yang mau modif. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.